Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Gimana nih sekolah atau kuliah online-nya? Kalian ngerasa nggak sih ada penurunan minat belajar selama sekolah atau kuliah online di masa pandemi COVID-19? Dilansir dari jawapos.com, Federasi Serikat Guru Indonesia menilai tingkat minat belajar siswa menurun pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ fase kedua. Nah, apa sih minat belajar itu? Menurut Ricardo dan Meilani, minat belajar adalah salah satu rasa untuk menyukai atau juga tertarik pada satu hal dan aktivitas belajar tanpa ada yang menyuruh untuk belajar. Sedangkan menurut Andriani dan Rasto, minat belajar merupakan sikap ketaatan dalam kegiatan proses belajar, baik yang menyangkut perencanaan jadwal belajar maupun inisiatif dirinya sendiri dalam melakukan usaha tersebut. Nah, sekarang gimana sih kondisi minat belajar siswa di masa pandemi? Kondisi minat belajar anak dan remaja saat pandemi. Kegiatan belajar merupakan suatu proses yang panjang yang dapat dilakukan oleh semua individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil yang maksimal dan baik. Sehingga diperlukannya sebuah strategi dalam proses pembelajaran yang tepat. Maka dari itu, diperlukannya suatu strategi yang menarik dan tepat dalam proses pembelajaran. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga itu dapat membantu anak dan remaja dalam mengumpulkan sebuah informasi tambahan yang ia butuhkan dalam pembuatan tugas belajarnya. Akan tetapi, perkembangan teknologi ini tidak selamanya memiliki dampak yang positif bagi perkembangan dan proses pembelajaran anak dan remaja. Kenyataan yang ada dalam perkembangan teknologi ini muncul beberapa kendala yang menyebabkan persoalan yang baru dengan kecenderungan penurunan minat belajar. Adapun fakta yang ada memperlihatkan bahwa terjadinya penurunan minat belajar ini akan terjadi saat diperbolehkan pembelajaran daring secara massal atau yang biasanya dikenal dengan belajar online. Pembelajaran daring secara massal ini diberlakukan pembatasan sosial karena dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya pandemi saat ini, maka pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan dengan memberlakukan pembelajaran daring secara massal. Sistem kerja pembelajaran daring ini akan menyesampingkan waktu dan jarak dengan bantuan platform digital yang berbasis internet, yang dapat menunjang pembelajaran tanpa adanya interaksi antara sesama secara fisik. Dengan keadaan yang saat ini, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran daring saat ini, yang dilakukan di rumah yang dibimbing oleh orang tua secara langsung memiliki banyak kendala sehingga kebanyakan orang tua siswa meminta kepada pihak sekolah agar segera memberlakukan sekolah seperti biasanya, yaitu pembelajaran secara tatap muka. Dengan mengetahui kesulitan anak dan remaja dalam proses pembelajaran daring ini, sehingga menyebabkan menurunnya minat belajar pada anak dan remaja adalah orang tua yang kurang pemahaman tentang materi, kesulitan membangun rasa minat belajar anak dan remaja, tidak memiliki waktu yang cukup untuk membimbing anak dalam proses pembelajaran online karena harus bekerja, kurangnya kesabaran orang tua dalam mendampingi anak selama proses belajar di rumah, kesulitan memainkan gadget, dan juga terkendala oleh jaringan internet. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran daring di rumah ini, orang tua memiliki banyak kendala dan kesulitan dalam membimbing anak selama belajar di rumah. Adapun faktor lain yang mengakibatkan kurangnya minat belajar anak dan remaja, yaitu lemahnya motivasi belajar yang dapat mengakibatkan melemahkan prestasi anak dan remaja. Ciri-ciri anak yang kurang memiliki motivasi belajar adalah tidak memiliki semangat dalam belajar, cepat merasa bosan, lebih senang bermain di luar dengan teman-temannya, mudah mengantuk,
dan juga kurang aktif dalam belajar. Adapun pengaruh yang sangat besar dalam proses pembelajaran daring ini adalah cara belajar online itu sendiri dan juga koneksi jaringan internet, di mana tidak semua orang dapat mengakses jaringan internet dengan baik dan lancar. Pada akhirnya menimbulkan rasa bosan, malas, dan juga patah semangat, sehingga pembelajaran itu dilakukan karena adanya keterpaksaan untuk mendapatkan nilai. Setelah mengetahui kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, sekarang gimana sih solusinya? Guru sendiri tentu mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan minat belajar pada para siswa, agar para siswa bisa memiliki minat belajar yang besar, supaya bisa berprestasi dan juga mendapatkan nilai yang membanggakan bagi orang tua dan diri mereka sendiri. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan minat belajar pada siswa, yaitu yang pertama, memberikan video animasi yang menarik agar siswa menjadi tertarik pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyampaikan motivasi belajar dan semangat untuk belajar meskipun hanya bisa menyapa secara virtual. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada para siswa pada saat pembelajaran online sedang berlangsung agar para siswa tidak merasa jenuh, lemas, dan minat belajar tetap ada. Yang keempat, memperhatikan para siswa seperti saat berada di dalam kelas. Dan yang terakhir, membantu para siswa jika ada yang tidak mengetahui atau belum memahami mengenai materi yang diajarkan agar siswa tidak mengalami kesulitan. Selain pentingnya menumbuhkan minat belajar pada siswa, minat belajar yang rendah pun juga perlu untuk ditingkatkan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan minat belajar pada siswa yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, mengartikulasikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Yang kedua, membuat relevansi antara materi pembelajaran dengan kehidupan akademik siswa sehingga siswa bisa lebih mudah memahami. Yang ketiga, menyoroti berbagai penerapan pengetahuan dan keterampilan di dunia nyata yang diketahui oleh para siswa. Yang keempat, guru bisa menghubungkan pembelajaran dengan minat pribadi siswa. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan bagi siswa untuk membuat keputusan ataupun pilihan dan tidak memberatkan siswa. Selain guru, yang sangat berperan penting dalam meningkatkan minat belajar adalah diri sendiri. Dilansir dari WikiHow yang disusun oleh Alexander Ruiz, yang merupakan konsultan pendidikan dan direktur pendidikan Link Educational Institute, California, mengatakan bahwa ada hal yang bisa kamu mulai terapkan pada diri kamu sendiri agar meningkatkan motivasi belajar atau minat belajar. Yang pertama, tentukan mata pelajaran yang kamu sukai. Agar lebih senang belajar, mulailah dengan menentukan mata pelajaran yang paling kamu sukai. Menemukan mata pelajaran yang kamu sukai akan menimbulkan ketertarikan dan akan meningkatkan keberhasilan belajar. Yang kedua, ubahlah pandanganmu tentang mata pelajaran yang kurang menarik. Kamu tetap bisa menyukai mata pelajaran yang kurang menarik dengan mengubah cara pandang, yaitu dengan memahami manfaatnya dan mengapa kamu perlu mempelajarinya. Yang ketiga, temukan hubungan antara belajar dengan keseharian Anda. Ada kalanya, kamu kehilangan minat belajar ketika mata pelajaran tertentu sepertinya tidak dibutuhkan atau tidak ada hubungannya dengan kehidupan di luar sekolah. Untuk mengatasi kebosanan dan kejenuhan saat belajar, ketahuilah bahwa mempelajari mata pelajaran tertentu bisa membuat kehidupan sehari-hari terasa lebih menyenangkan dan lebih menarik. Yang keempat, ketahui pandanganmu tentang belajar. Jika kamu meyakini bahwa mata pelajaran tertentu tidak menarik atau tidak berguna, atau jika kamu tidak suka belajar, berusahalah mencari tahu apakah kamu memiliki keyakinan yang menghambat diri sendiri. Untuk membangun motivasi belajar, berusahalah mengenali dan menghilangkan keyakinan negatif tersebut. Yang kelima, ketahui apakah kamu sedang mengalami stres. Selain karena kurang tertarik atau ada kendala akademis, gangguan stres bisa membuat seseorang kehilangan minat belajar. Misalnya karena ia merasa khawatir dengan penampilannya, bermasalah dengan bersosialisasi, mengalami perundungan, dan lain-lain. Jika kamu mengalami masalah tersebut, bicarakanlah dengan orang tua, konselor, guru, teman, atau seseorang yang bisa membantu.
kamu akan lebih senang belajar jika tidak mengalami stres. Selanjutnya, jangan bersaing secara berlebihan. Persaingan yang sehat akan terasa menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar. Akan tetapi, persaingan yang berlebihan hanya menimbulkan kecemasan, sehingga kamu kesulitan belajar. Berfokuslah memperbaiki diri dan mencapai tujuan yang sudah kamu tentukan. Selanjutnya, tulislah hal-hal yang kamu sukai dan kamu tidak sukai. Dengan mencatat, kamu bisa menentukan apa sebabnya kamu suka atau tidak suka belajar. Siapkan selembar kertas dan buatlah garis vertikal di tengahnya. Di satu sisi, tulislah judul hal-hal yang tidak aku sukai. Dan di sisi yang lain, tulislah hal-hal yang aku sukai. Yang terakhir, ceritakanlah apa yang kamu alami di sekolah kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman. Kamu akan lebih suka belajar jika mendapatkan dukungan dari orang-orang yang peduli kepadamu dan mengharapkan keberhasilanmu di sekolah. Menceritakan pelajaran dan kegiatan di sekolah membuatmu selalu berpikir positif. Orang tua, keluarga, dan teman-teman siap menjadi pendengar yang baik. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan minat belajar di masa pandemi. Yuk mulai dari hal kecil. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.